Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nama saya Bintang Pratama. Saya dari kelas 81 dengan NIM 2301 858 950. Dan kali ini, pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan penjelasan tentang nomor 4 mengenai format penyusunan laporan penelitian dan jelasan hal-hal apa aja yang harus tertulis di setiap bagian. Nah, menurut saya itu untuk penulisan jurnal saya itu ada 9 hal penting yang harus ditulis. Nah, kita mulai dari yang pertama itu adalah judul. Nah, judul itu penelitiannya adalah pencerminan dari keseluruhan isi karya ilmiah yang bersifat menyerahkan diri. Harus menarik sehingga orang tuh harus langsung mendengar materi dan masalah apa yang diteliti. Nah, penjabaran topik yang lebih spesifik dan menyiapkan variabel yang akan dibahas. Nah, misalnya judul ini biasanya sudah dirumuskan setelah perumusan masalah penelitian atau batasan dan penentuan masalah yang akan diteliti. Nah, berikutnya itu adalah nama. Nah, nama itu penting seperti kayak nama penulis. Nah, di sini ada nama penulis, nama pembimbing 1, terus ada nama penulis 123 dan 123 yaitu teman-teman saya dan saya. Nah, dan nama itu harus menyertakan jabatan apa atau tidak menyatakan lembaga afiliasi seperti nama prodi, fakultas, dan universitas, serta dianjurkan menyertakan alamat email. Nah, yang selanjutnya itu abstrak. Abstrak itu adalah ringkasan isi laporan yang ditulis dengan singkat dan padat dalam 250-400 kata atau kurang. Nah, abstrak itu berisi pokok masalah, tujuan, metode, data, dan kesimpulan dalam bentuk paragraf. Nah, yang berikutnya itu yang keempat itu ada kata kunci. Nah, kata kunci itu merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah abstrak. Abstrak mencakup ulasan singkat, garis besar, dan poin-poin penting dari makalah untuk memudahkan pembaca yang memahami keseluruhan isi artikel. Nah, kata kunci merupakan serpihan kata-kata bermakna dari sebuah dokumen. Nah, jumlah kata kunci itu bisa dijadikan ada 3-8 kata yang disusun dalam frasa pendek. Nah, yang kelima itu adalah pendahuluan. Nah, pendahuluan itu merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian. Nah, bab ini berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Nah, yang berikutnya itu adalah metode penelitian. Nah, metode penelitian itu pengertiannya itu adalah prosedur atau tata cara atau langkah-langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data sebagai pemenuhan tujuan penelitian. Nah, artinya kegiatan ini merupakan penyelidikan sistematis terhadap suatu fenomena. Nah, yang ketujuh itu adalah pembahasan atau hasil pembahasan. Nah, hasil penelitian adalah pengajian ulang terhadap validitas hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai pemikiran asli peneliti untuk memberikan penjelasan dan interpretasi atas hasil penelitian yang telah dianalisa guna menjawab pertanyaan pada penelitiannya. Nah, pada penelitian saya ini menggunakan yang namanya itu descriptive analysis. Nah, descriptive analysis itu artinya bertujuan untuk mencari hubungan antar variabel yang diteliti. Berikutnya itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan itu adalah yang bisa terdapat di bagian-bagian akhir dari suatu jurnal ya. Nah, kesimpulan itu menjelaskan tentang keseluruhan atau inti dari suatu gagasan atau penelitian. Pada bagian ini akan menarik nih perhatian pembaca karena berisi pembahasan akhir yang berguna untuk menambah pengetahuannya. Dan yang terakhir itu ada referensi, yaitu ke-9. Nah, referensi itu adalah sumber acuan atau rujukan yang digunakan dalam berbagai bidang. Nah, referensi bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca bahwa penulisan menggunakan sumber yang benar. Nah, berikut itu adalah 9 hal penting yang harus ditulis untuk jurnal. Nah, terima kasih telah mendengar penjelasan singkat saya.